Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah DSNA yaitu Data Science and Analysis yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama itu ada Fadil Ahyar Muhammad dengan NIM 60212101129. Yang kedua Muhammad Andrew Saputra Wijaya dengan NIM 602121059. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kita. Slide kedua yang berisi tabel deskripsi tipe data. Nama dataset yang kami gunakan yaitu Global Superstore yang berisi dataset penjualan, yang dimana globe yang di sini terdapat nama kolom atau atribut yang berada di dalam dataset kami, dan di sini terdapat tipe data di tabel U, dan di sini deskripsi dari tipe datanya. Di sini terdapat beberapa tabel deskripsi kami. Yang selanjutnya itu link tabel U kami. Baik, selanjutnya kita membuat business question. Ada 3 business question yang kami buat. Yang pertama itu bagaimana penjualan tiap bulan dari tahun 2011 sampai 2014 dan berikan detail penjualan di setiap kategori. Yang kedua, bagaimana perbandingan pengiriman di Rusia berdasarkan ship mode dan apakah ada perbedaan biaya, metode pengiriman yang dominan di tiap bulan. Yang ketiga, bagaimana distribusi penjualan di teknologi tertinggi di berbagai negara pada tahun 2013 dan negara apa saja menjadi top 10 penjualan teknologi di antar negara-negara. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke visualisasi pertama, yaitu analisis penjualan berdasarkan kategori produk dalam waktu 2011 sampai 2014. Ini adalah visualisasi dari tren penjualan per tahun. Dari data penjualan tahunan berdasarkan kategori, kami melihat bahwa beberapa kategori menunjukkan pertumbuhan yang baik, sementara yang lain memerlukan perhatian lebih dalam upaya meningkatkan penjualan. Strategi pemasaran ditingkatkan, fokus pada kategori-kategori yang tumbuh, dan evaluasi terhadap kategori yang menurun dapat menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan performa penjualan di masa mendatang. Baik, di sini terdapat deskripsi dari warna-warna yang ada di visualisasi tersebut. Selanjutnya, ini adalah kontribusi kategori produk per tahun. Dengan menggabungkan data penjualan dari berbagai kategori dengan rentang waktu yang ada, kita dapat mengidentifikasi tren, peluang pertumbuhan, dan area yang memerlukan perbaikan dalam bisnis. Semua ini akan membantu dalam mengarahkan keputusan strategis yang lebih baik untuk meningkatkan performa bisnis secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Fadil Ahyar Muhammad untuk menjelaskan slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari sini saya akan melanjutkan. Saya atas nama Fadil Ahyar Muhammad dengan NIM 602121129. Analisis biaya pengiriman dan metode pengiriman yang ada di Rusia. Dapat kita lihat di slide berikutnya. Metode pengiriman yang umum digunakan adalah yaitu standar kelas, karena kita bisa mengambil kesimpulan dari visualisasi data yang ada yang saya tampilkan di sini. Kita lihat standar kelas memiliki urutan pertama, second class yang memiliki urutan kedua, dan first class itu memiliki urutan yang paling terakhir. Analisis biaya pengiriman dan metode pengiriman yang ada di Rusia menunjukkan bahwa adanya variasi biaya pengiriman yang signifikan dari bulan ke bulan. Perbedaan preferensi metode pengiriman tiap bulan serta variasi biaya antar pelanggan ini menyoroti pentingnya memahami pola perubahan biaya pengiriman dan mengelola pengguna metode pengiriman untuk meningkatkan efisiensi dalam pengiriman barang. Kemudian di slide selanjutnya, biaya pengiriman bulanan di Rusia. Saya juga menampilkan visualisasi data yang ada di bawah ini. Dapat kita lihat sama halnya yang di atas, itu menggunakan yang di mana lebih mendominasi standar kelas daripada metode ship mode yang lainnya. Melalui pemahaman ini, bisnis dapat mengoptimalkan strategi pengiriman mereka dengan menyesuaikan metode pengiriman yang digunakan, meninjau kebijakan biaya, serta memahami preferensi dan kebutuhan setiap pelanggan.
Hal ini dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis penjualan teknologi tertinggi pada tahun 2013. Saya menampilkan visualisasi data pemetaan penjualan teknologi global, yang dimana kita dapat melihat titik-titik biru tersebut ini adalah jumlah banyaknya penjualan teknologi global, di mana kita bisa melihat di bagian benua Amerika itu rata-rata memiliki yang besar dan ketimbang di wilayah-wilayah yang lain, dan disusul oleh Australia. Melalui pemetaan global penjualan kategori teknologi tertinggi dan fokus pada 10 penjualan tertinggi, kita dapat mengidentifikasi negara-negara yang merupakan pusat penjualan teknologi, melihat pertumbuhan atau penurunan penjualan dari tahun ke tahun, serta memahami kontribusi pentingnya kategori teknologi terhadap total penjualan di negara-negara terkait. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis seperti penyesuaian strategi pemasaran, alokasi sumber daya, dan perencanaan ekspansi pasar di masa mendatang. Seperti yang saya katakan tadi, saya menyinggung tentang 10 negara penjualan tertinggi yang berada di slide selanjutnya. Negara-negara dan penjualan tertinggi, saya mengambil top 10, yang dimana yang paling banyak penjualan teknologinya itu berada di Amerika, disusul dengan Australia, Prancis, dan negara kita Indonesia termasuk di bagian top 10 juga, yaitu Indonesia. Top 10 penjualan teknologi global. Dengan pemahaman ini, bisnis dapat mengeksplorasi peluang lebih lanjut di pasar teknologi yang spesifik di negara-negara tersebut, memperkuat kehadiran pasar, serta meningkatkan strategi pemasaran distribusi produk teknologi di wilayah-wilayah tertentu. Ya, selanjutnya ya mungkin dari hasil visualisasi data kita, saya menarik kesimpulan dari ketiga business question saya rata-rata mengambil penjualan berdasar per tahun, penjualan terbanyak dengan metode pengiriman yang digunakan. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.